Kenapa saat Abraha menyerang Ka'bah, Tuhan menghukumnya dengan burung ababil padahal saat itu Ka'bah masih dipakai suku Quraisy untuk menyembah berhala yang ada di Ka'bah? Apakah artinya Tuhan melindungi berhala-berhala tersebut? Oke, Ka'bah yang diperintahkan Allah untuk dibangun Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail adalah sebuah rumah yang telah ditetapkan Allah sebagai wadah atau tempat yang bertujuan untuk menggalang persatuan umat manusia dan sekaligus sebagai sumber untuk mencapai keamanan dan kedamaian manusia, bukan tempat penyembahan ritualisme kaum pagan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 125. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim telah ditunjuk Allah sebagai contoh dari pemimpin umat manusia. Namun, dalam praktiknya seiring dengan perkembangannya peradaban dan pola aturan kehidupan masyarakatnya, Ka'bah telah berubah sebagai tempat penyembahan berhala dan praktek ritualisme kaum pagan Arab. Jadi penetapan status Ka'bah Masjidil Haram sebagai wadah untuk tegakkan persatuan umat manusia sedunia sekaligus sebagai sumber keamanan dan perdamaian manusia yang sifatnya kekal sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim hingga berakhirnya kehidupan dunia kelak. Artinya, status tersebut tidak akan berubah meskipun Ka'bah pernah dijadikan tempat penyembahan berhala dan praktek ritualisme, bahkan meskipun pernah hancur diterjang banjir. Status Ka'bah Mekah tetap mengikat kepada status Al-Quran yang kekal, universal dan juga imparsial. Lebih lanjut, Raja Muda Yaman di bawah kekuasaan kerajaan Kristen Abyssinia yang bernama Abraha sedemikian iri akan status Ka'bah sebagai tempat ibadah kaum pagan sedunia yang mendatangkan keuntungan ekonomi yang sangat besar kepada bangsa Quraisy. Beliau sangat bernafsu untuk mengubah Jazirah Arab menjadi Kristen dengan cara membangun gereja terbesar dan terindah di dunia kala itu yang bernama Eklesia di sana untuk menjadi tempat saingan Ka'bah sebagai tempat ibadah. Ketika usahanya ini gagal, maka Abraha menyusun bala tentaranya yang terdiri dari 11 gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Bangsa Quraisy telah mengetahui bocoran info satu tentang persiapan Abraha ini dari para traveler dan kabilah datang dari arah timur yaitu Yaman. Di tengah jalan menuju ke Mekah, pasukan Abraha diserang dengan lemparan bebatuan panas ke arah gajah-gajah oleh pasukan Quraisy yang telah menanti dengan bersembunyi di balik bukit-bukit batu yang panas. Abraha dan pasukannya hancur dan juga kocar-kacir karena gajah-gajah yang panik dan mengamuk sendiri akibat lemparan batu panas yang mengenai mereka. 3 orang warga Mekah yang menjadi pengkhianat sebagai penunjuk jalan Abraha berhasil ditangkap oleh pasukan Quraisy dan dibawa ke Mekah untuk digantung kemudian dilempari batu hingga mati. Setiap tahun para penziarah pagan yang berdatangan ke Ka'bah Mekah dari berbagai penjuru senantiasa memperingati kemenangan besar Ka'bah dan bangsa Quraisy ini sebagai bagian dari ritual paganisme dengan melempari 3 patung tersebut sebelum mereka memasuki Mekah. Ritual paganisme yang sudah tentu tidak diperintahkan Allah ini kemudian diislamisasi oleh imam-imam kuno melalui hadis mereka menjadi salah satu ritual wajib haji. Jadi bangsa Quraisy sudah berusaha dan berjuang dengan harta dan juga jiwa mereka untuk mempertahankan Ka'bah sebagai rumah Tuhan dengan cara menyusun rencana dan juga mengeksekusi penyergapan pasukan Abraha. Dan tentu saja Tuhan akan membantu mereka yang berusaha membantunya. Demikian juga tempat-tempat ibadah lainnya di mana nama Tuhan senantiasa diagungkan seperti gereja, sinagog, kuil dan juga masjid. Jadi perlindungan Allah terhadap rumah Ka'bah adalah sebagai wadah persatuan umat manusia dan sumber keamanan dan kedamaian manusia yang kekal, bukan sebagai tempat pemujaan berhala paganisme. Ini adalah bagian dari rencana Allah bahwa kelak akan diutus seorang rasul dari kaumnya untuk menegakkan ajaran Islam yang murni dan mengembalikan fungsi Ka'bah seperti sedia kala sebagai rumah persatuan umat manusia sedunia sekaligus tempat yang aman dan damai bagi umat manusia. Seperti itu, terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.